wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Masih di tema 7 tentang kepemimpinan dan subtema 1 yaitu pemimpin di sekitarku. Nah, kali ini kita akan belajar pembelajaran 2 halaman 13 untuk buku edisi revisi 2018. Anak-anak, tidak lupa Bapak sampaikan ke kalian, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu jangan lupa gunakan masker setiap keluar rumah. Lalu cucilah tangan kalian dengan sabun minimal 20 detik. Kemudian jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan ya, karena dengan hal itu kita akan dapat terhindar dari COVID-19. Dan jangan lupa luangkan waktu untuk berolahraga agar kita imun tubuh kita ini selalu kuat ya, atau lebih baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai seperti biasa Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Sekarang buka buku kalian halaman 13 ya, dan perhatikan di sana nanti. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan bernyanyi diharapkan kita mampu mengidentifikasi interval nada dengan benar. Nah, di semester 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang interval nada. Nanti kita akan coba menyanyikan lagu ya, untuk mengetahui interval nada. Kemudian melalui kegiatan pengamatan diharapkan kalian mampu menjelaskan perbedaan ciri fisik perempuan sebelum dan setelah mengalami pubertas dengan baik. Kalau kemarin kita sudah mempelajari bagaimana ciri fisik laki-laki ketika masih anak-anak dan semasa pubertas ya, atau setelah pubertas ya. Kali ini untuk yang perempuan ya. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan mengamati diharapkan kita mampu menyebutkan isi teks pidato. Baik, kita mulai ya. Silakan buka buku kalian halaman 13. Tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan Drizen yang memimpin orkestra tersebut. Kenapa? Pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang indah. Oke, ini sebuah percakapan oleh 2 orang anak ya, di mana seorang anak telah melihat sebuah pertunjukan orkestra. Untuk diketahui, orkestra itu adalah pementasan musik ya, berbagai alat musik di sana dimainkan oleh orang banyak, itu disebut orkestra ya. Nah, contohnya seperti ini ya, ini contoh dari orkestra. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tangga nada lagu, yaitu lagu Ibu Kita Kartini. Apakah kalian sudah pernah mendengar lagu ini? Nah, kalau sudah, tentu kalian sudah sering ya mendengar lagu ini, terutama pada saat kita masih aktif belajar di sekolah. Ketika kita melaksanakan upacara, sering sekali lagu ini dinyanyikan karena lagu ini adalah salah satu lagu nasional ya. Nah, kita lihat di sini lagu Ibu Kita Kartini ini bernada do ya, atau 4/4 ketukan. Nah, di sini kita lihat dari do re mi, lihat ini tangga nadanya do re mi fa sol ya, mi do, do re mi fa sol mi do. Nah, di sini untuk menyanyikannya kalian mungkin lebih tahu ya, untuk menyanyikan Ibu Kita Kartini. Do, i, re, bu, mi, ki. Nah, seperti itu ya. Kita mulai. Ibu Kita Kartini, do re mi fa sol mi do. Nah, seperti do re mi fa sol mi do. Pendekar
pendekar bangsa. Nah ini agak tinggi ya, naik, donya naik ya, nada tinggi. Oke, kita mulai nyanyikan sama-sama ya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Oke, seperti itu kurang lebih nadanya. Nah, untuk tangga nada ini kalian coba pelajari sendiri karena Bapak tidak terlalu memahami sistem tangga nada, tetapi kalian bisa mencari ya informasi-informasi tentang tangga nada ya, kurang lebih seperti tadi ya. Oke, kita lanjut. Pelajaran lagu Ibu Kita Kartini. Pelajarilah lagu Ibu Kita Kartini sampai kamu dapat menyanyikan dengan baik dan benar ya. Kemudian nyanyikan bersama-sama teman nanti ketika kita sudah aktif belajar di sekolah ya, kita coba nyanyikan bersama-sama. Jika perlu diiringi dengan alat musik yang ada di sekitar kita. Kebetulan Bapak sudah ada menyiapkan gitar, namun karena kita tidak bisa melakukan tatap muka dan belajar bersama, nah, tentu sekarang ini belum bisa Bapak iringi menggunakan gitar ya. Baik, kita lanjut ya. Ayo mengamati. Apa yang kamu ketahui tentang Ibu Kartini? Amatilah bacaan teks pidato berikut. Nah, sekarang ada teks pidato. Silakan dibaca masing-masing dan dengarkan apa yang Bapak sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok Raden Ajeng Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini dengan memahami makna Hari Kartini. Para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi memajukan bangsa dan negara, tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, Ibu Kita Kartini putri sejati, putri Indonesia harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tiada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah,
yang tadi kita barusan bacakan itu adalah teks sebuah pidato ya, di mana teks tersebut dibacakan pada saat peringatan Hari Kartini ya. Di mana di dalamnya juga kita banyak mengetahui apa sih cerita tentang RA Kartini tersebut ya. Nah, untuk membaca sebuah pidato itu ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ya. Apa saja itu? Yang pertama, mimik muka. Mimik muka itu cara membaca, penghayatan dari muka kita. Lalu gerakan tubuh itu juga perlu diperhatikan. Hati-hati jangan sampai monoton ya. Nah, ini karena kita melalui pembelajaran daring ini, maka tidak bisa Bapak contohkan konkret bagaimana sih cara membaca sebuah pidato. Tapi di sini kita belajar untuk membuat pidatonya dulu ya. Begini cara pembuatan pidato. Ada bagian pembuka, bagian isi, pesan-pesan dan penutup ya. Oke. Nah, ini tugas buat kalian. Tugas pertama ya. Ada 2 tugas di sini ya. Kita lihat. Yang pertama, lakukanlah perintah nomor 1, bacalah teks pidato tersebut. Baca lagi ya. Kemudian identifikasi info-info berikut. Nah, kira-kira pembicara pidato tersebut siapa? Pendengar pidato itu siapa? Kemudian tempat pidato di mana? Suasana saat disampaikannya pidato bagaimana? Nah, poin-poin penting isi pidato tadi itu apa saja? Oke, itu coba kalian baca lagi. Untuk nomor 3 tidak perlu, cukup kalian tulis nanti ya. Nomor 3 ini tidak usah tidak perlu kita praktekkan di depan, tapi cukup kalian tulis. Kira-kira ini apa aja yang didapat dari pidato tadi, dari bacaan atau wacana yang tadi kita bacakan ya. Terus yang kedua, pada pembelajaran 1 kemarin kamu telah membuat konsep pidato berdasarkan bacaan. Nah, sekarang buatlah konsep pidato dengan menuliskannya dalam bentuk skema seperti berikut. Nah, sekarang tugas yang kedua buat kalian hari ini, coba kalian rancanglah sebuah pidato. Kira-kira temanya tentang apa? Nah, terutama sekarang kan ini musim pandemi COVID-19. Nah, kalian boleh coba buat pidato tentang COVID-19 dan bagaimana cara menghindari COVID-19 ya. Nah, itu kalian buat temanya, judulnya apa, poin-poin pentingnya apa saja. Baru nanti kita buatkan pidatonya ya. Seperti itu. Itu tugas kedua. Oke, kita lanjut. Ayo membaca. Kamu telah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dan membaca teks sebuah pidato memperingati Hari Kartini. Apakah kamu ingin mengetahui tentang kepemimpinan Raden Ajeng Kartini pada masa itu? Bacalah tentang teks Raden Ajeng Kartini berikut. Nah, sekarang kita coba pahami siapa sih Raden Ajeng Kartini ini. Ya, silakan dibaca dan dengarkan yang Bapak bacakan. Ya, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat MA Ngasirah ya, dan MA Ngasirah ya. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengayom pendidikan di sekolah yang bagus. Kartini menempuh pendidikan di LS. Ya, ELS ini adalah Europe's Language School hingga usianya 12 tahun. Setelah itu ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini ini berkirim surat kepada teman-teman di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abedanon dan Stella Zehandelar
Ya. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkap dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Zozo Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Setahun menikah, Kartini dikarunia seorang anak laki-laki bernama Sosalizozo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Berdasarkan surat-suratnya itu diterbitkanlah sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasanya Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa ibu kita Kartini. Nah, jadi Raden Ajeng Kartini ini atau ibu kita Kartini ini adalah seorang pejuang pendidikan bagi kaum perempuan. Di mana pada masa sebelum merdeka, orang Indonesia yang perempuan itu tidak boleh sekolah. Dia harus di rumah, ya, melayani suaminya, masak, ya, nyuci, hanya itu. Berbeda dengan kalian yang sekarang, di mana kalian sekarang bebas, bahkan ada yang jadi presiden. Contohnya Ibu Megawati Soekarno Putri sudah ada menjadi presiden seorang perempuan. Nah, itu karena jasa siapa? Salah satunya adalah jasa ibu kita Kartini, ya, yang mana memperjuangkan perempuan untuk bebas belajar dan setara dengan kaum laki-laki. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jawablah pertanyaan berikut, ini tugas ketiga buat kalian hari ini. Kira-kira informasi penting tentang Raden Ajeng Kartini apa saja yang tadi kita dapat? Kemudian sikap-sikap yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini itu apa saja? Oke, ada 2 soal. Ibu Kartini memang hebat. Betul, beliau berani berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia. Oke, ini tugas buat kalian ya. Ada 2 soal di sini. Kemudian ada tugas sebelumnya tadi ya, ada 2 bagian. Jadi semua tugas ada 3 ya. Amatilah gambar berikut. Oke, kita lihat sebuah gambar. Kemarin kita mempelajari perubahan fisik pada anak perempuan dan perempuan yang sudah remaja atau pada masa pubertas. Kita lihat. Apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Nah, kita lihat nih. Nih ya. Ini adalah kondisi seorang anak yang belum pubertas. Sedangkan ini adalah kondisi anak yang sudah pubertas. Nah, yang kita lihat keadaan fisik. Yang pertama, bagian pinggul rata ya pada anak perempuan. Berbeda pada anak yang sudah melewati masa pubertas, bagian pinggul membesar sama dengan bagian dada ya, lebih besar dibandingkan pada saat waktu masih anak-anak. Bagian dada rata ya, seperti itu. Itu untuk tampilan fisik pada perempuan. Oke.
Jelas ya? Pada pembelajaran 1 telah menuliskan rencana pembuatan karya poster buklet tentang cara menyikapi masa pubertas dengan perhatikan ciri-cirinya. Sekarang wujudkan karyamu. Oke, ini kita lewati saja ya. Nah, untuk tugas kalian hari ini cukup 3 tadi ya, sudah Bapak tunjukkan. Mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.